mengatakan bahwa orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara firman itu di dalam hidupnya, serta yang melakukannya dengan setia. Perdengarkanlah suaramu kepada kami Tuhan pada saat ini, karena kami sangat merindukan kebahagiaan surgawi itu semakin merasuk di dalam jiwa kami, yang akan mempengaruhi seantero hidup kami di dalam menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan, saudara-saudara, mendahului pelajaran kita pada saat ini. Dari Yohanes 16 kita baca ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Oke, saya akan baca dari depan ini. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya disebutkan Pekerjaan Penghibur. Hal ini tidak kukatakan, ini perkataan Tuhan Yesus ya, kukatakan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik saya yang saya kasihi, saya terkejut waktu permintaan dari pengurus pada saat ini kita akan berbicara tentang pneumatologi. Ya, dalam satu kali pertemuan. Kalau saya memberikan kuliah, sekarang saya tidak memberikan kuliah lagi. Dulu, waktu saya memberikan kuliah Tritunggal itu 1 tahun. Sekali 1 minggu pertemuan. Jadi kalau 1 bulan 4 kali pertemuan. Ya kan? Dan 1 tahun itu 2 semester. Dan semester yang terakhir, kalau semester pertama itu dipakai berbicara tentang doktrin tentang Bapa, kemudian tentang Tuhan Yesus Kristus, ya, kristologi namanya, ya. Lalu semester yang kedua pneumatologi, ya, semester yang akan membahas tentang Roh Kudus. 1 semester untuk Roh Kudus karena memang lebih sulit
dimengerti orang tentang Roh Kudus dibanding dengan tentang anak. Karena apa? Karena anak, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sudah pernah menyatakan dirinya menjadi manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, dia menjelaskan siapa Bapa itu dan siapa dia. Apa hubungannya dengan Bapa, apa hubungan Bapa dengan dia. Tapi mengenai Roh Kudus, jarang dia berbicara tentang itu. Walaupun Roh Kudus juga yang memberikan kuasa kepada dia di dalam melakukan segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Ya, dan itulah sebabnya sekarang pun sama seperti jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu menjadi pecah oleh karena doktrin Roh Kudus yang tidak difahami secara bersama-sama oleh semua anggota jemaat. Sekarang pun bermacam-macam gereja muncul oleh karena sebenarnya tentang doktrin Roh Kudus yang beraneka ragam yang diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan dalam gereja-gereja. Dan karena beraneka ragam pengajaran itu, maka doktrin yang dimiliki oleh gereja-gereja seperti gereja kita Protestan mengapa berbeda dengan yang di seberang sana, ya. Jadi pada saat ini karena Anda ini para mahasiswa dan mantan mahasiswa, jadi ini dalam bentuk kuliah loh. Saya tadinya minta sama si Noren supaya masing-masing kalian punya ini satu kopi, supaya di rumah pun bisa dibaca ini, karena ini sesuatu yang sulit loh. Karena kita hanya berbicara dalam berapa menit? 30 menit? 70? Oke? Puji Tuhan lah, agak panjang diberikan. Waktu biasanya 45 menit ya Pak Tobinga katanya. 60? Oke, 1 jam. Oke. Ini terpampang di sana kan? Oke. Kita mulailah dengan demikian. Pneumatologi, ya, bukan pneuma, ya, pneuma, gitu membacanya, pneumatologi, ya. Jadi arti daripada istilah pneumatologi berasal dari kata Yunani. Yang pertama pneuma, artinya roh, ya, roh huruf besar di sana. Jadi berarti Roh Kudus. Jadi dalam membahas pneumatologi, kita tidak akan membahas tentang kuasa gelap, tidak membahas tentang roh manusia. Tapi dalam pneumatologi yang kita bahas ialah tentang Roh Kudus, ya. Lalu yang kedua kata logos. Logos artinya sebenarnya kadang-kala dikatakan itu firman, ya. Logos firman. Tetapi dalam hal ini ilmu atau pengetahuan. Jadi pneumatologi itu adalah salah satu bidang teologi yang mempelajari segala sesuatu tentang Roh Kudus, yaitu oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Diperhatikan istilah-istilah itu ya, tidak pribadi pertama, tapi oknum pertama dari Allah Tritunggal. Siapakah Roh Kudus? Kalau ditanya adik-adik, apa jawabnya? Siapakah Roh Kudus? Oke. Roh Kudus adalah salah satu oknum. Oknum dia. Jadi bukan kekuatan. Ya. Jadi kalau oknum berarti pribadi. Bukan kepribadian, harus hati-hati. Bukan kepribadian, memang dia punya kepribadian. Tapi oknum artinya pribadi dari salah satu oknum Allah Tritunggal. Berarti ada oknum yang lain dari Allah Tritunggal, ya kan? Jadi Roh Kudus adalah salah satu, yaitu oknum ketiga. Mengapa dikatakan oknum ketiga? Karena memang Roh Kuduslah oknum dari Allah Tritunggal itu yang terakhir menyatakan dirinya kepada manusia seperti yang kita baca tadi.
yang diutus oleh Bapa di dalam Yesus Kristus menggantikan Yesus Kristus secara pribadi, karena dia tidak akan di dunia ini lagi secara pribadi. Jadi akan ada menggantikan dia, melanjutkan karya Tuhan Yesus yang sudah dimulai dan melanjutkan untuk masyarakat yang lebih luas, yaitu kepada dunia. Makanya Yesus di dalam amanat agung itu mengatakan, pergilah kamu ke seluruh dunia. Setelah dia pada ayat 18 Matius 28 itu mengatakan, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Jadi yang mengutus kita ialah Tuhan Yesus di dalam kuasa Roh Kudus. Dia yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Itu sebabnya tidak ada, bagi orang Kristen tidak ada rasa takut. Bagi orang Kristen tidak ada rasa minder. Kalau ada rasa minder dalam diri orang Kristen, berarti dia belum menikmati kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Jangan-jangan belum lahir baru. Kalau lahir baru, bayangkan sudah anak Tuhan, anak raja segala raja yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi jangan kerdilkan Tuhanmu. Engkau adalah orang yang paling optimis di bumi ini, karena kau punya Tuhan Yesus yang mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kalau berhadapan dengan panglima atau dengan gubernur, ya gubernurnya itu hanya 4 tahun itu kan. Setelah itu orang biasa. Tapi kalau berhadapan dengan gubernur, gubernur datang. Siapa dia rupanya? Apalagi kalau gubernurnya tidak kenal Tuhan Yesus. Kau lebih hebat dari dia. Di dalam dia tidak ada Yesus. Kau harus mengerti kedudukanmu. Kalau kau mengatakan dirimu orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, anak raja segala raja. Yohanes 14 itu ayat 8 mengatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat-sahabatku. Tidak dikatakan kawan-kawanku, karena sahabat belum tentu, karena kawan belum tentu sahabat. Tapi sahabat pasti jadi kawan. Oke. Tolong diperiksa dirimu. Ada rasa minder? Ada rasa takut? Tidak berani berhadapan dengan manusia? Tidak berani berhadapan dengan dosen? Why? Where's your Jesus? Oke. Makanya apa yang dikatakan Tuhan Yesus, bahwa orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara firman itu di dalam hidupnya, dan yang melakukannya dengan setia. Ya, Anda adalah orang yang dikehendaki Tuhan paling berbahagia dalam hidup ini. Tidak takut akan masa depan. Karena aku mengerti rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Diingat itu, di mana tertulis itu? Yeremia 29 ayat 11 mulai. Ya, rancangan masa depan yang penuh harapan. Nah, itulah. Jadi kalau belum dapat jodoh, Lucy, don't worry. Ya. Belum dapat pekerjaan, don't worry. Ada Tuhanmu. Sudah benar kau berdoa kepada Dia yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi? Benar berdoa? Oke, bukan marah Pak Tubing ini kan. Tapi memang suara saya kalau khotbah biasanya begitu. Ya. Masa depanmu bukan di tanganmu. Bukan dalam kepintaranmu. Masa depanmu di tangan Tuhan Yesus. Karena Dia yang menghadirkan kau di bumi ini. Ada tujuannya tertentu. Oke. Saya pun tidak pernah nyangka saya akan jadi begini. Jadi seperti ini, jadi penginjil. Gak pernah aku mimpikan itu. Tapi itu rancangan Tuhan. Oke. Itu hanya menyimpang ya. Menyimpang dari topik pneumatologi. Tapi ada hubungannya. Karena ada Roh Kudus.
Roh Kudus bakar hatiku dengan api Roh Kudus dari Kalvari. Itu karangan Stephen Tong. Pertama saya undang Stephen Tong ke Medan, dia ajarkan lagu itu di gedung olahraga Jalan Bali. Di karangnya itu waktu dia KKR ke Kalimantan. Ya, tapi kalian ajar saya bahasa Inggrisnya. Dulu nggak ada bahasa Inggrisnya, saya tahu. Nggak tahu dari mana kalian tahu dapat bahasa Inggrisnya itu. Ya dulu bahasa Indonesia aja diajarkan Stephen Tong. Oke. Ya. Alright. Jadi sekali lagi, siapakah Roh Kudus? Kita bicara mengenai pribadi Roh Kudus sekarang. Roh Kudus adalah salah satu oknum Allah Tritunggal, yaitu oknum ketiga. Ia adalah bahagian integral. Jadi berarti tidak terpisah ya. Jadi tidak Bapa terpisah, Anak terpisah, Roh Kudus terpisah. No. Bagian integral. Tapi bagian integral dari apa? Dari Godhead. Bukan kepala Allah maksudnya. Godhead. Godhead itulah gambaran ketunggalan dari ketiga Allah yang ada dalam Tritunggal itu. Kesatuan mereka yang tidak terpisah itu. Itu istilah teologi itu Godhead. Ya. Jadi kalau Anda berbicara mengenai Allah itu Elohim, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau Elohim itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau Tuhan tunggalnya yang ditekankan, Tuhan. Tapi kalau Allah, bahasa Indonesia Elohim itu berarti di sini harus ada Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak terpisah satu dengan yang lain. Oke. Tapi kalau Tuhan hanya satu T-nya, tadi Tuhan semua huruf ya, huruf besar. Ya, itu yang Tritunggalnya itu. Ya. Tapi kalau hanya satu T berarti masing-masing. Apakah Allah Bapa maksudnya, apakah Yesus maksudnya, apakah Roh Kudus maksudnya. Jadi harus hati-hati baca Alkitabnya. Ya, adik-adik. Oke. Atau bagian integral dari Godhead atau keesaan Allah Tritunggal itu. Jadi kalau dia Esa satu, tidak terpisah, itu Godhead namanya. Oke. Sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, identitas, semua kita tahu ya, kepribadiannya, bukan pribadinya sekarang, kepribadiannya bagaimana, lalu karyanya apa, dan manifestasinya dalam hidup orang percaya apa, dalam gereja apa, dalam dunia apa, selalu satu dan bersama-sama, tidak terpisah satu dengan yang lain. Jadi adalah teologi yang salah kalau dikatakan dalam perjanjian lama teologi Bapa yang dibicarakan. Dalam zaman Injil teologi tentang Kristologi ya, tentang Kristus Tuhan Yesus yang dibicarakan. Setelah Roh Kudus datang, teologi tentang Roh Kudus. Itu salah. Dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dalam zaman gereja tidak pernah terpisah berkarya. Berkarya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Walaupun di dalam manifestasinya kelihatan seperti ada perbedaan, seperti yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes 16 tadi. Aku bersama-sama dengan kamu. Tapi kalau aku pergi, kamu akan sedih karena kamu tidak tahu kemana aku akan pergi, kata Yesus. Tapi aku akan mengutus penghibur itu, yaitu Roh yang dijanjikan oleh Bapa itu, kata Yesus. Jadi seakan-akan setelah dia baru Roh penghibur, ya kan? Padahal waktu Yesus di dunia ini pun tidak pernah Roh Kudus terpisah dari dia untuk berkarya, dan dengan Bapa. Tidak pernah terpisah. Oke. Supaya jelas pengertian kita dalam hal itu. Jadi kalau misalnya ada seorang yang kerasukan di sini, tiba-tiba ada di antara Anda yang dalam nama Tuhan Yesus keluar. Lalu keluar, hebat kali Roh Kudus dalam dia bahan. Bukan Roh Kudus semata, ada Bapa
ada Anak dan Roh Kudus, ketiganya ada di dalam Dia. Tidak pernah terpisah. Bapa, Anak dan Roh Kudus bekerja di dalam diri orang percaya selama dari awal. Dari awal. Ya. Roh Kudus selalu menyatu dengan kedua oknum lain dari Allah Tritunggal itu sebagai bagian dari ketritunggalan atau Godhead dari Allah itu. Itu sebabnya kitab Kejadian pertama dimulai dengan itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu roh Allah melayang-layang, ada roh melayang-layang di atas permukaan air. Lalu Allah berfirman, firmannya yang dalam Yohanes 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Bayangkan, dari mulai Allah berkarya menciptakan alam semesta, ketritunggalan itu ada hadir di sana. Sampai kepada kitab Wahyu. Tidak pernah terpisah. Oke, jadi kalau kita belajar tentang Roh Kudus sekarang supaya lebih mantap aja bagi kita pengetahuan dan pengenalan akan Roh Kudus itu. Oke, D. Sama seperti yang ditetapkan dalam Sinode Konstantinopel dan Nicea kalau bahasa Indonesia, Nicene bahasa Inggris ya. Dalam tahun 381 Masehi, Roh Kudus adalah Tuhan dan pemberi hidup, Lord and giver of life, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama dengan Bapa dan Anak dimuliakan secara bersama-sama. Oke, jadi mengapa mula-mula Bapak Gereja hanya membuat Tuhan Yesus saja sebagai Tuhan, Bapa, Allah Bapa, lalu Tuhan Yesus. Lalu mereka berpikir setelah meneliti firman Tuhan, kok dalam semua firman Tuhan Roh Kudus ada di sana bersama-sama dengan Bapa dan dengan firman. Kalau begitu, kemudian bapak-bapak gereja dalam Sinode Konstantinopel dan Nicene menetapkan bahwa Roh Kudus itu juga tidak terpisah, bekerja secara integral dengan Bapa dan Anak, dan Roh Kudus itu adalah Tuhan juga. Jadi Allah Tritunggal. Tapi jangan katakan supaya orang lain jangan mengatakan, nih kan Allah kalian tiga. Apa itu? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jangan begitu mengucapkan. Allah kami bukan begitu. Allah kami ialah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi sebutkan Allahnya satu kali. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa itu adalah Allah, Anak itu adalah Allah yang sama, yang satu, bukan sama sejajar maksudnya, yang satu. Dan Roh Kudus itu juga adalah Allah yang satu dengan Bapa dengan Anak. Oke, bisa sekarang. Jadi kalau saudara-saudaramu satu kuliah atau satu kantor di luar sana bertanya, kan tiga Allah kalian. Enggak, Allah kami Tritunggal, namanya aja Tritunggal. Esa dia, Esa satu, itu Allah. Tapi berkarya dengan tiga oknum, dalam tiga oknum, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka bertiga bekerja secara integral, tidak pernah terpisah dalam kurun waktu kapanpun dan dimanapun. Oke? Supaya jelas itu. Jadi kalau seorang lagi dalam ibadahnya, bicara Roh Kudus bekerja. Bukan Roh Kudus saja yang bekerja di sana. Walaupun karunia berbahasa roh itu dianugerahkan oleh Roh Kudus. Iya, itu sebabnya tidak pernah orang berbahasa roh kalau tidak percaya kepada Bapa dan Anak. Kalau belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak mungkin berbahasa roh. Karena bahasa roh itu kan tidak nanti, itu bukan hasil training, ya.
Jadi sama seperti yang ditetapkan dalam sinode yang dua itu. Jadi mulai dari tahun 381 tetaplah ditetapkan bahwa ketritunggalan daripada Allah kita itu jelas. Roh Kudus adalah immaterial, not material. Maka nggak bisa dipegang dia. He is a person but not a material. Yesus selama 33 tahun material. Ya. Karena dia manusia. Dia makan. Tapi Roh Kudus is immaterial, not material. Oke. Suci atau tanpa dosa yang sudah ada dari yang kekal sebelum ada yang ada. Jadi dia bukan dicipta, dia sudah ada sebelum ada yang ada. Jadi kalau dikatakan pada mulanya adalah firman, itu berbicara tentang keberadaan segala, bukan segala sesuatu. Sebelum ada segala sesuatu, sudah ada dia. Ya. Jadi setelah segala sesuatu ini menjadi tidak ada, tetap ada dia. Maka dikatakan dia yang alfa, dia yang omega. Sudah ada sebelum ada yang ada, dan tetap ada kalau segala sesuatu ini termasuk planet-planet di sana sudah tidak akan ada lagi. Karena dialah yang kekal. Alam semesta ini tidak kekal. Hanya dia yang kekal. Ya, cuma kalau dikatakan kepada mereka yang percaya diberikan hidup yang kekal. Ya, tapi kekekalan Tuhan berbeda dengan kekekalan yang kita miliki setelah kita menjadi percaya. Apa bedanya? Apa? No. Apa bedanya kekekalan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan hidup kekal itu kau miliki? Kapan? Kalau sudah meninggal, ya kan? Hah? Kapan? Harus jelas dong. Bagaimana? Kedua. Kedatangan yang kedua kali. Nah itulah. Ada yang lain? Supaya barang siapa yang percaya, Lucy, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kapan ketidakbinasaan itu tidak lagi terjadi kepada kita? Kapan hidup kekal itu menjadi milik kita? The moment you believe in Him. Moment Anda percaya kepada Dia. Jadi kalau Anda terima Tuhan Yesus sekarang, saya umur 25 tahun memiliki hidup kekal. Itu sebabnya kalau umur 30 tahun pun tadinya misalnya saya meninggal, hidup kekal? Iya dong. Jadi Anda semua yang percaya bukan hanya hidup, ya nanti bagaimana kalau mati ya, apakah surga enggak? Loa komai, bodohlah itu. Iya. Momen kita menerima Tuhan Yesus, Raja kekekalan itu, yang adalah hidup itu, pada momen itulah kita mulai memiliki hidup yang kekal. Dikatakan hidup yang kekal karena tidak berakhir. Makanya Yohanes 11 ayat 25 itu mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tetap hidup walaupun dia sudah mati. Tadi baru saya melayat satu keluarga di Menteng di sana. Umur 24 tahun, pemuda tampan. Tiba-tiba meninggal, jantungnya pecah. Belum menikah. Di Jakarta, dibawa ke Medan. Saya yang terakhir medok hata. Saya bilang, firman Tuhan dalam Wahyu 14:13 mengatakan, berbahagialah orang yang mati. Yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang.
karena mereka akan menikmati hidup. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita cepat mati itu kebahagiaan. Jadi jangan takut mati dong. Jadi kita sekarang sedang berjalan di dalam menjalani hidup yang kekal. Dua, hidup yang sekarang, hidup dunia ya kan. Masih hidup di dunia kita. Tapi sekaligus kita sudah berjalan dalam hidup yang kekal. Iya, kalau hidup dunia ini berakhir, saya 84 tahun sekarang, tiba-tiba sekarang seperti Jahewaloni saya meninggal waktu khotbah, ya kan? Pak, jatuh saya di sini, bukan mati saya, tubuh saya ini memang akan berpisah dengan roh saya. Tapi saya terus berjalan memiliki hidup yang kekal. Itu sebabnya orang yang percaya kepada Yesus itu, terus kemana dia? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu dong. Jadi tidak lagi tadi kan karena percaya kepada penghakiman. Karena itu tadi yang bacaan itu. Ya, penghakim dosa, kebenaran dan penghakiman. Penghakiman karena maut itu telah dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Tidak takut lagi kita kepada matian. Jadi aku belum menikah mau mati. Oh enggak takut. Enggak tahu aku ke surga enggak. Enggak tahu kau ke surga karena salahmu tidak beriman kepada Tuhan. Kalau beriman kepada Tuhan Yesus sudah dijamin. Iya. Makanya kita berdoa, Bapa yang di sorga. Itu sebabnya indah kali berdoa karena kita sedang berkonsultasi dengan Bapa yang maha kuasa itu, yang walaupun dia di sorga tapi karena dia maha hadir, dia ada di sini bersama dengan Yesus, bersama dengan Roh Kudus yang tidak pernah terpisah berkarya. Dia mendengarkan semua yang kita ucapkan itu dan dia tahu ketulusan hatimu memohon. Berbahagialah orang yang diberikan Tuhan kesempatan berdoa, berbicara kepada yang maha kuasa itu. Iya. Kalau 60 menit itu kasih tahu ya. Oke. Karena saya bisa 2 jam. Pokoknya yang penting jelas. Kalau adik-adik kalau tidak jelas yang saya katakan ini, langsung aja tunjuk tangan, enggak apa-apa. Saya kalau di kuliah begitu. Harus jelas diketahui oleh mahasiswa saya. Oke. Jadi Roh Kudus adalah immaterial, suci atau tanpa dosa yang sudah ada dari yang kekal sebelum ada yang kekal. Sebelum ada yang ada. Nah, itu yang saya lupa katakan tadi. Kekekalan kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita berbeda dari kekekalan Tuhan. Kekekalan Tuhan sudah ada sebelum ada yang ada. Dan akan terus ada kalau segala sesuatu yang ada ini menjadi tidak ada. Kekekalan kita ialah mulai daripada kita percaya kepada Yesus. Jadi ada awalnya. Tapi akan terus juga berlangsung kalau alam semesta ini menjadi tidak ada. Karena Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga di sana. Iya. Tapi sama-sama kekal dikatakan dalam Alkitab. Oke. Jadi kalau berlanggar di tengah jalan sana nanti meninggal, enggak apa-apa. Jadi kadang-kadang kalau secara rohani ya, secara rohani kontradiktif sekali tindakan manusia ini. Kalau ada yang meninggal ditangisi, padahal yang meninggal itu orang percaya pergi ke tempat yang jauh lebih indah dari yang di dunia ini. Tidak ada lagi pergumulan, tidak ada penderitaan lagi di sini, padahal ditangisi. Makanya Wahyu 14 itu ayat 13, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan dikatakan. Oke, tapi jangan langgar peraturan lalu lintas maka Anda tabrakan dan meninggal. Ya. Karena orang yang di dalam Tuhan paling patut dengan peraturan. Karena kebenaran. Oke. F. Roh Kudus adalah satu pribadi. Person. Bukan personal. Pribadi. Tolong dicoret.
alnya itu harus personnya, yaitu pribadi yang ilahi. Ya, jadi dia punya kealahan yang ilahi, yang berpikir dan yang maha tahu. Oke. Jadi sama dengan Yesus maha tahu, Bapa juga maha tahu. Yang dapat berduka. Yesus dapat berduka? Dapat? Kapan Yesus berduka rupanya? Iya, disangkal dia, sedih dia. Dijual si Judas dia. Padahal dia sudah peringatkan Judas. Sedih dia, berduka. Roh Kudus juga berduka. Makanya dalam firman Tuhan, ya dalam Efesus 4:30 itu, jangan kamu mendukakan roh Allah yang diam di dalam kamu. Jadi kalau kita orang percaya, yang pertama yang diberikan Tuhan kepada kita, ada itu nanti, adalah Roh Kudus. Karena menggantikan Yesus secara pribadi menuntun kita. Dan bukan lagi Yesus di sini seperti dulu waktu dia manusia, murid-muridnya di sini kan. Tapi sekarang dia ada di dalam kita. Yang menggantikan itu Roh Kudus sudah di sini, bukan hanya sekedar di samping menemani kita. Di dalam kita, maka dikatakan jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang diam di dalam kamu. Kalau kita misalnya tidak tunduk atau taat kepada Roh Kudus. Mengetahui kelemahan-kelemahan manusia. Ya. Tahu dia kelemahanmu. Tahu dia kerinduan hatimu. Tuhan, sudah lama ku doakan kok belum muncul-muncul. Tahu dia. Tapi dia tidak mau memberikan di luar waktu yang paling baik menurut dia. Dia memberikan yang kita rindukan itu pada waktu yang paling baik, paling tepat menurut dia. Jadi diminta kesabaran dari kita menunggu, ya kan? Ya. Dan mengadakan intercesi. Mengadakan syafaat. Anda sadar itu, bahwa Roh Kudus itu selalu berdoa untukmu. Berdoa kepada Bapa dan kepada Yesus. Membuat keputusan berdasarkan kehendaknya, bukan kehendakmu. Ya, membuat keputusan berdasarkan kehendaknya. Dan menghibur serta membimbing umat yang percaya. Ya. Jadi kalau ada masa duka, Roh Kudus membimbing kita, menghibur kita. Jadi kalaupun kita katakan kiranya Tuhan Yesus menghibur Bapa, ya. Waktu kita mengatakan Yesus karena Roh Kudus tidak terpisah dari Yesus dan Bapa, sudah. Tapi yang menciptakan penghiburan itu di dalam kita tetap Allah Tritunggal itu. Jadi kalau dikatakan menghibur kita di sini bukan hanya Roh Kudus yang menghibur kita, tapi di dalam kerjasamanya dengan Anak dan dengan Bapa. Menghibur serta membimbing umatnya yang percaya. Ya. Dan menetapkan orang-orang tertentu untuk melakukan tugas tertentu. Ya. Jadi tanya Tuhan. Aku ini Tuhan sebagai orang percaya, tugasku menurut Engkau apa? Nanti akan kita lihat itu apa yang akan dikatakan demikian. Ya. Karena sebagai orang percaya semua kita harus terlibat memiliki tugas-tugas tertentu masing-masing. Tidak sama tugas kita. Oke. Sebagai salah satu bagian integral dari Allah Tritunggal, Roh Kudus memiliki ciri-ciri yang sama dengan Bapa dan Anak. Sama, yaitu omnipresent, maha hadir dia. Jadi kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus sekarang, Yesus ada di sini, Bapa juga ada di sini. Maha hadir dia. Omniscient, science, omniscient, maha tahu. Maha tahu. Tidak ada yang bisa kita sembunyikan daripadanya.
Jauh-jauh pun disembunyikan dosa yang lama itu belum diminta pengampunan karena malu dia mengaku kepada Tuhan. Dia tahu. He knows everything. Ya. Omnipotent, maha kuasa. Maha kuasa. Tidak ada yang mengatasi kuasanya itu. Ya. Misalnya dalam mencipta, dalam mewahyukan firman, ada nas-nasnya di sana bisa dibaca nanti. Dan mengungkapkan rahasia-rahasia Allah yang tersembunyi. Misalnya ada roh nubuatan diberikan, bernubuat. Seperti nabi-nabi bernubuat. Itu karya Allah Tritunggal melalui Roh Kudus. Dia juga eternal, kekal. Tadi kita katakan tidak berawal, tidak berakhir, ya. Bersama-sama dengan Bapa dan Anak memberikan amanat agung dan menyertai pemberitaan Injil. Oke. Sampai kepada akhir zaman. Nah, itu ciri-cirinya. Roh Kudus bukan dicipta tetapi mencipta sebagai co-worker Bapa dan Firman. Kejadian 1 ayat 1 dan 2 tadi. Bekerja bersama-sama. Bagian C itu hanya nama-nama aja. Natsnya ada di sana. Ada nama roh. Roma 2:29. Roh Kudus B. Roh Kudus itu ya. Lukas 3 ayat 16. Ada salah spelling di sana. Sudah saya perbaiki. Tolong diperbaiki nanti di apanya. Ya, kemudian Roh Kudus yang menjanjikan. Roh Allah yang hidup. Roh Tuhan. Roh yang kekal. Roh kebenaran. Roh Yesua. Roh Yesua yang Sang Mesias. Roh Allah dan penolong dan penghibur. Bisa ditambah natsnya di sana Yohanes 16 ayat 7a juga di samping Yohanes 14 ayat 26. Oke, itu hanya nama-namanya. Jadi semua ada di dalam Alkitab. Jadi tidak berbeda kalau misalnya dalam perikop yang lain kok nama Roh Kudus Allah yang dipakai seakan-akan ada Roh Kudus yang bukan dari Allah. Bukan itu maksudnya ya. Oke, so far sejauh ini ada pertanyaan? Enggak ada. Mari kita bingung. Bingung semua? Enggak. Oke. Ya, karena roh kebenaran itu menuntun kita kepada segala kebenaran ada di sini. Ya. Ya. Oke. Tapi sebagai Allah dia tetap bersama dengan kita juga. Ada berikutnya itu penjelasan tentang itu nanti. Oke. Jadi kalau dalam Efesus 1:13 dikatakan yang percaya itu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah pemberian pertama. Itu istilah cengkram kalau bidang dagang. Cengkram kalau di pajak gade ada. Iya. Oke, itu ada nanti dalam berikutnya. Oke. Wujud Roh Kudus. Itu bagian D. Sebagai roh ia tidak dapat dilihat dengan mata jasmani. Itu sebabnya kita katakan immaterial. Tetapi dapat disaksikan karyanya di dalam dan melalui hidup orang percaya.
Adik-adikku, perhatikan itu. Roh Kudus tidak akan dilihat orang yang tidak percaya sana. Tapi karya Roh Kudus melalui kita lah. Apa yang dilakukan Roh Kudus kepada kita nanti kita akan lihat ada dua hal. Pertama, buah roh, dan yang kedua karunia roh. Itu akan kita lihat dan itu bekerja sama berdua-dua. Oke? Roh Kudus berkarya tetap di dalam kesatuan dan bersama-sama dengan Allah Bapa dan Anak. Jadi waktu kita dimeteraikan dikatakan oleh Roh Kudus oleh Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, tapi di sana juga Bapa dan Anak satu dengan Dia memeteraikan kita menjadi milik Tuhan resmi. Jadi kalau dimeteraikan, meteraikan tidak dicabut, tempel, cabut, ditempel. Makanya salah kalau orang Kristen mengatakan, ada pengkhotbah hari itu agak mau marah saya. Ya kalau sudah terima Tuhan Yesus lalu dia berdosa dia. Ya kan? Itulah berdosa kau, mana ke surga kau. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah keluar dari kau katanya. Jadi Roh Kudus itu tidak seperti apa metre ditempel, dibuka, ditempel, dibuka. Kalau aku percaya mohon pengampunan kepada Tuhan, Roh Kudus masuk ke dalam saya. Kalau saya berdosa lagi setelah itu keluar Roh Kudus. Enggak. Roh Kudus tetap di dalam diri kita asal kita orang yang sudah terima Yesus ya, orang percaya. Roh Kudus tetap di dalam kita, hanya Dia berduka cita dikala kita tidak menaati Dia lalu kita jatuh ke dalam dosa. Itu aja. Dan kesadaran kita jatuh ke dalam dosa itu, justru kesadaran itu semakin sensitif bagi kita kalau hubungan kita dengan Tuhan itu semakin akrab. Karena Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kita. Oke. Ia adalah pribadi yang utuh sebagai Allah dan ia menjadikan orang percaya memiliki. Ya, yang pertama apa yang diberikan kepada kita? Kepribadian ilahi yang semakin serupa dengan Yesus Kristus. Berubah dari pribadi yang lama, yang duniawi, menjadi manusia yang baru dengan kepribadian yang baru yang ditunjukkan dengan adanya yang pertama buah roh, yaitu kasih. Ada 9 ini. Jangan adik-adik, jangan buah-buah roh. Roh Kudus tidak memberikan kepada kita buah-buah roh. Roh Kudus memberikan kepada kita buah roh. Satu aja. Tapi buah roh itu punya 9 segi. Dari segi ini dilihat orang itu pengasih. Dari segi ini dilihat orang yang penuh dengan sukacita. Ya, 9 seginya. Jadi jangan katakan buah-buah roh, buah roh. Ya. Jadi buah roh itu seginya apa? Kasih. Itu tandanya yang pertama. Karena Allah itu kasih adanya, maka kita yang pertama selalu menunjukkan belas kasih kepada orang lain. Jadi kalau ada menyakiti hati kita, kita tidak benci, bahkan mengasihi dia, mendoakan dia. Sama seperti Yesus mengatakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat itu. Ya, kasih. Ada yang Anda benci sekarang? Ada yang masih tergores di sini? Adik-adikku, perbuatan kawan-kawanmu? Oke. Lalu sukacita. Selalu bersukacita. Karena apa? Karena kalau pergumulan pun terjadi, diizinkan Tuhan. Pergumulan tidak mungkin terjadi kepadamu kalau tidak diizinkan oleh Dia yang mengasihi kita itu. Mengapa diizinkan? Karena ada yang mau ditrain dari diri kita. Supaya kita semakin melihat kuasa daripada Allah itu. Jadi bersukacita. Jangan terus lari ke tempat tidur nangis-nangis. Tuhan, kenapa kau tidak mengasihi aku? Kok kau begini? No. Orang beriman tidak demikian. Tuhan,
Apa maksudmu? Mengapa engkau izinkan ini terjadi kepada saya? Tolong saya mengerti. Gitu. Karena ada maksudnya. Lalu kita bersukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi selalu ada damai sejahtera. Kesabaran. Lama kali Pak Tubing ini khotbah, sudah jam berapa ini? Gak sabar dia. Kesabaran, kemurahan. Bagaimana persembahan Anda? Masih pelit-pelit? Pelit itu bertentangan dengan karakter Tuhan. Tuhan itu pemurah, selalu memberi segala sesuatu kepada kita. Oksigen diberikan, jantung kita bernafas, ini segala macam. Jantung kita bernafas, paru-paru kita bernafas. Ya. Jadi jangan pikirkan hanya lulus ujian itu yang diberikan Tuhan, ya kan? Lebih banyak yang diberikan Tuhan yang kita tidak minta. Coba satu hari oksigen berapa Anda hirup? Berapa harganya itu? Kalau Anda di rumah sakit 1 tabung berapa oksigen? Iya. Iya. Telinganya lagi nggak perlu dibawa ke THT kan? Bukan seperti saya sudah rusak ini satu ini. Harus ke THT juga kadang kala. Anda tidak perlu ke THT. Kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Oke. Jangan datang, minggu depan tidak datang. Datang lagi, 2 minggu lagi tidak datang. Itu enggak setia itu. Karakter Roh Kudus, dia menciptakan kesetiaan di dalam diri kita. Kelemah lembutan, ini orang Batak ini sulit ini. Pak Tobing juga sulit ini. Lemah lembut. Tapi lemah lembut itu jangan karena pelan-pelan ngomong. Jangan marah ya katanya. Sampai enggak didengar orang dia saking lembutnya dia. Bukan itu maksudnya lemah lembut di sini. Jangan memakai kata-kata kotor, itu maksudnya. Jadi kalau suaramu suara bass, kan besar suaranya kan. Ngomong pun bass dia. Ya, suara saya tenor. Jadi kalau di gereja saya memimpin kur. Ya. Tenor. Harus tinggi. Datang ke GKP besok, kami kur nyanyi di gereja. GKP Sriwijaya, tinggalkan gereja kalian. Tapi kesetiaan ya kan. Setialah. Oke. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Penguasaan diri. Dan baca juga 2 Korintus 5:17. Apa itu? Siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Manusia yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mengapa kita menjadi manusia baru? Karena karya Roh Kudus memberikan kepada kita buah roh itu. Bukan menciptakan di dalam diri kita buah roh itu. Sehingga kita memiliki karakter. Seperti karakter Tuhan Yesus. Jadi buah roh itu bertujuan pembinaan karakter orang percaya. 1 buah roh. Tapi seginya 9. Itu yang pertama yang diberikan Roh Kudus. Bukan hasil training itu. Ya. Lalu ya. Tujuannya menjadikan orang percaya menjadi saksi Kristus yang memiliki praktek hidup pribadi yang sejajar, tidak kontradiktif dengan aktivitas pelayanan yang dilakukan. Jadi supaya kalau kita melayani, pribadi kita itu tidak kontradiktif dengan apa yang kita katakan. Tuhan Yesus itu baik, katanya. Padahal kita bentak-bentak dia. Ya kan? Padahal buah roh itu salah satu seginya lemah lembut. Jadi
Mengapa orang lain sulit percaya kepada Yesus? Karena pribadi dari orang Kristen itu belum menunjukkan pribadi yang telah berubah oleh karya Roh Kudus yang memberikan buah roh di dalam diri kita. Ya. Pengasih katanya, padahal gampang sakit hati, ya kan? Sulit mengampuni, nggak cocok itu. Jadi kalau kita melayani, ampunilah dia, jangan terus sakit hati kau, kita bilang, padahal kita gampang sakit hati. Roh Kudus itu di dalam kita mengatakan, kau pun gampang sakit hati, menasihati kau, katanya. Oke, lalu yang kedua tadi buah roh, karunia roh. Jadi karunia roh itu untuk tujuan pelayanan. Karena apa? Karena semua orang percaya tidak ada yang terkecuali yang tidak terlibat dalam pelayanan. Nah, adik-adik, apa yang sudah kau lakukan, dalam bidang apa Anda terlibat? Ketidakterlibatan justru barangkali itu membuktikan ya hati yang melawan kepada pimpinan roh, atau ketidakmauan terlibat adalah oleh karena kita memang belum menjadi orang yang percaya. Oke. Jadi karunia roh itu apa? 9 juga ada di sini, kita lihat. Jadi buahnya 9 seginya, karunianya 9. Itu berkata-kata dengan hikmat. Ya. Jadi jangan kita asal ngomong kepada orang. Kita perhatikan bagaimana kepribadian orang itu. Gampangkah orang ini sakit hati? Sensitifkah orang ini? Supaya kita tahu memilih kata-kata. Apa yang akan kita katakan. Anda ingat 5 strategi komunikasi verbal? Belum pernah diajarkan ini. Orang Kristen memiliki 5 cara komunikasi verbal. Komunikasi verbal dengan kata-kata. Komunikasi verbal yang alkitabiah. Pertama, ekonomi kata-kata. Artinya berapa patah kata yang akan saya pakai untuk mengutarakan satu buah pikiran. Kalau adik nanti pulang dari sini, ada adikmu di rumah, ya sudah kau bilang, adik nanti cuci piring kita ya, kakak pergi dulu persekutuan. Ya kak, katanya. Lalu pulang kau ke rumahku, sudah aku bilang tadi supaya piring di dong, katanya. Padahal piring masih kotor di sini. Atau kadang-kala dia bilang, ya nggak adanya manusia di rumah ini, katanya. Padahal bisa dikatakan, dek, piring kita kok masih kotor. Ekonomi kata, berapa patah kata? Ya, sayang, sudah tidur? Pulang kau ke rumah bilang sama men saya nanti begitu ya. Kok aku belum pulang sudah tidur? Gitu pula kan? Oke, ekonomi kata-kata. Yang kedua, nada suara berkata-kata. Sudah tidur kau? Sudah tidur kau? Samanya ekonomi kata-katanya kan, jumlah katanya. Tapi karena nadanya, intonasi, ya akhirnya berbeda efeknya. Nada suara berkata-kata. Yang ketiga, motivasi. Motivasi, mengapa saya akan mengatakan begini? Ada istri, pulang suaminya dari kantor, bapak sudah pulang ya katanya. Ya sudah capek ya katanya. Dibuka dasinya kan, dibantu suaminya buka dasi. Mari jasmu. Ditaruhnya di sana. Sudah lapar bapak kan? Kami sudah dulu makan tadi, tidak apa-apa ya. Makanlah bapak ya. Oke, ayo ke meja katanya. Dituntun suaminya ke meja. Dikasih makan. Sudah agak kenyang suaminya, makan dikatakan, Pak,
Tadi jalanlah saya di pasar. Kulihat ada baju yang cantik. Tapi enggak ada duitku, adanya uang Bapak. Ini minta uangnya maksudnya, tapi sudah macam-macam dulu dilakukan, ya kan? Motivasi. Mengapa Anda lakukan ini? Apa motivasi dalam hatimu? Kalau yang dari Roh Kudus straightforward dia. Langsung ada. Tapi langsung ekonomi kata-katanya perhatikan. Nadanya perhatikan. Yang keempat, tempat. Wajarkah Anda menegur temanmu di depan teman-temannya? Karena bisa mempermalukan dia. Katakanlah pas dia melakukan kesalahan, ya dia kalau aku lalu kutegur dia begini-begini, terus marah-marah dia. Karena di depan temannya jadi dia malu. Bukan karena dia tidak mau menerima nasihatmu itu. Tempatnya tidak cocok. Oke. Terakhir, time, waktunya. Kapan itu akan disebutkan. Kalau ada orang yang agak sensitif, tunggu aja dia. Tenang dia. Lalu mungkin 1 hari 2 hari kemudian Anda katakan dia, Dek, waktu dulu kau katakan begini, sebenarnya hati kakak begini-beginilah. Tapi kau tidak terus kutegur langsung. Karena saya kenal kau siapa. Kalau langsung kau kutegur, terus ngambek kau, nggak mau lagi datang persekutuan. Jadi kutunggu. Tapi aku merasa tidak jujur kalau saya tidak sebutkan kelemahanmu itu. Maka saya tegur kau sekarang, saya sebutkan itu. Waktunya. Jadi 5 ini. Ekonomi, nada, the third one. Yang ketiga, motivasi, tempat, waktu. Ya. Jadi itu diberikan Roh Kudus kepada kita karena diberikan roh hikmat. Kan itu kan dikatakan tadi. Diberi berkata-kata dengan hikmat, lalu berkata-kata dengan pengetahuan. Kalau enggak jelas engkau tahu firman Tuhan begitu, jangan ajarkan dia begini. Belajar firman Tuhan baik-baik. Supaya jelas kita bisa menjelaskan ya. Lalu memberikan iman. Iman. Ada orang yang lambat bertumbuh imannya. Tapi ada orang yang cepat. Karunia penyembuhan. Tidak semua orang bisa berdoa diberikan Tuhan karunia menyembuhkan. Bisa kita doakan doa penyembuhan. Tetapi kalau kita tidak diberikan Tuhan karunia penyembuhan. Jangan harapkan akan terjadi penyembuhan tiba-tiba. Karena tidak semua orang diberikan Tuhan karunia yang sama. Oke. Lalu mengadakan mujizat juga. Bernubuat. Tanggal sekian, bulan sekian. Oke. Membedakan bermacam-macam roh. Ya, kalau kau bertemu dengan orang lain misalnya. Kalau dia berbicara terus tahu kau. Ini bukan dari Tuhan ini. Ini belum percaya kepada Tuhan. Terus ada kesensitifan diberikan Roh Kudus di sini. Berbicara dengan roh. Menafsirkan bahasa roh. Jadi khusus mengenai berbahasa roh, berbahasa lidah. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 14:15 jelas itu dikatakan. Kalau di dalam ibadah orang berbahasa roh, bisa saja itu bukan dari Roh Kudus. Kalau rame-rame. Ya, kalau rame-rame. Biasanya kalau di dalam ibadah hanya paling banyak 3. Itu bukan sekaligus 3 berbahasa roh. Satu persatu. Satu. Berhenti dia. Lalu ada orang lain yang diberikan Tuhan karunia menerjemahkan. Lalu dia menerjemahkan apa yang dikatakan orang ini. Orang ini tidak bisa menerjemahkan. Dan orang ini tidak bisa berbahasa roh tapi dia mengerti lalu dia menerjemahkan. Supaya jemaat tahu karena karunia itu perlu untuk membina jemaat. Lalu setelah itu berdiri satu lagi. Ada lagi yang menerjemahkan. Paling banyak 3. Tidak rame-rame.
Apalagi kalau rame-rame tidak ada yang menerjemahkan. Bukan dari Roh Kudus itu. Ya jelas saja. Karena firman Tuhan ukuran. Jadi mengapa kita pergi ke karismatik dengan segala macam. Sampai orang ada anggota persekutuan kita pergi ke Malaysia untuk kursus bahasa lidah. Jadi dalam persekutuan seperti ini hadirlah dia kan berdoa. Minta supaya Roh Kudus memberikan karunia berbahasa roh. Lalu I still cannot do it katanya. Saya belum bisa juga. Berarti masih ada dosamu yang belum kau akui. Mari berdoa. Berdoa lagi kelompok itu semuanya. Sama dia berdoa. Do it kata mereka. Still no, I still cannot do it. Masih ada berarti dosamu katanya. Jadi berdoa lagi, mohon pengampunan kepada Tuhan. Akhirnya do it katanya. Lalu bilang, alia manami dari benua gijau saya pernah bahasa Batak dia. Now you can do it, praise the Lord, you can do it katanya. Pulang dia ke Medan, ke YPDPA, ceritalah dia dengan pengalaman itu. Sekarang sudah di Jakarta dia. Iya. Bagian C. Karena wujud Roh Kudus imaterial, maka dalam Alkitab Roh Kudus sering disimbolkan dengan minyak, pengurapan itu ya. Api. Lalu dengan air, dengan angin, dengan awan. Ada maknanya di sana, burung merpati. Oke. Jadi apa maksudnya itu ada sudah disebutkan di sana. Nah, peran Roh Kudus. Tidak tahu apakah bisa 10 menit ini. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga 10 hari kemudian Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan kepada semua murid-murid Tuhan Yesus yang dimintanya untuk tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh itu dicurahkan kepada mereka. Roh Kudus itu akan menggantikan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah orang percaya secara pribadi, secara jasmani, ya, dan membimbing mereka hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Alkitab menjelaskan beberapa peran yang dilakukan Roh Kudus. Pertama, Roh Kudus diberikan hidup di dalam orang percaya sebagai pemberian Tuhan yang pertama. Itu tadi, yang memeteraikan mereka resmi menjadi anak Tuhan dan ahli waris dari hidup yang kekal. Itu sebabnya keselamatan tidak hilang dari orang percaya. Karena sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi sekali selamat, tetap selamat. Ya. Tapi orang selamat itu terus dibimbing oleh Roh Kudus untuk bertumbuh di dalam iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus. Jadi jangan sudah berdosa saya, lalu ke neraka lah. Enggak. Makanya kita yang percaya langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi kita tidak minta lagi Roh Kudus supaya masuk kepada kita. Di gereja kita setiap minggu, suruhlah Rohmu yang kudus masuk ke dalam hati kami. Lah, lalu Tuhan mengatakan 2025 tahun yang lalu sudah kusuruh. Kok sekarang kamu minta lagi? Yang harus kita minta, tolong Tuhan kami lebih menaati Roh Kudus-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami dan tinggal di dalam kami. Itu yang kita minta. Bukan supaya masuk lagi. Di samping sebagai meterei dalam hidup orang percaya, Roh Kudus itu merupakan pemberian pertama, deposit itu tadi. Sampai semua berkat yang dijanjikan Allah diterima orang percaya. Karena Roh Kudus itu juga bersyafaat kepada kita. Jadi waktu kita berdoa bukan hanya mulut kita dan hati kita yang berbicara kepada Tuhan. Roh Kudus yang mengetahui segala sesuatu juga berdoa bersyafaat bersama-sama dengan kita. Oke. Roh Kudus adalah tanda kepemilikan Allah akan seseorang. Jadi kalau seorang tidak memiliki Roh Kudus, dia bukan milik Tuhan. Kapan orang memiliki Roh Kudus? Karena dia percaya dan terima Tuhan Yesus. Oke. Roh Kudus adalah tanda keanakan Allah. Jadi kita menjadi anak Tuhan. Diperlayakkan kita mengatakan Bapa yang di sorga. Enak kali itu kan? Bapakku yang di sorga.
Tapi yang ada juga di sini bersama dengan saya karena kau maha hadir bersama dengan Yesus dan Roh Kudus. Oke. Tanda keanakan. Roh Kudus diberi atau diutus Allah di dalam nama Tuhan Yesus sebagai penolong dan yang mengingatkan orang percaya terhadap janji-janji Allah. Tuhan, aku nggak punya uang lagi untuk membayar kuliah. Roh Kudus mengingatkan kita. Enggak, kau ingat firman Tuhan, Filipi 4:19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu berdasarkan kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Aku percaya itu. Gitulah jadinya. Diingatkan kita akan janji-janji Tuhan. Iya. Lalu dia penasehat atau pembela. Penasehat atau pembela. Dalam hati kita kadangkala kita dituduh oleh roh yang lain. Kau kan sudah bersalah begini. Tapi roh yang di dalam kita itu menolong kita mengatakan enggak. Salah dia itu. Dia membela kita. Karena dia roh kebenaran. Jadi kebenaran itu dipakai untuk menyatakan pembelaannya kepada kita. Roh Kudus adalah tanda keanakan. Oh sudah ya. Roh Kudus diberi atau diutus oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus sebagai penolong yang mengingatkan. Oh sudah tadi ya. Istilah parakletos dalam RSV, Revised Standard Version kalau bahasa Inggris, diterjemahkan sebagai penasehat atau pembela. Roh Kudus akan menginsafkan dunia akan dosa. Itu tadi. Akan kebenaran dan akan penghakiman. Ya, akan kehendak Tuhan. Roh Kudus akan tetap tinggal di dalam diri orang-orang percaya dan memenuhi mereka yang merupakan kehadiran Allah di dalam diri mereka. Jadi tidak keluar masuk dia, ya. Tetap tinggal dalam kita. Kalau kita berbuat dosa, dia berduka cita, sedih dia. Roh Kudus tinggal di dalam hidup orang percaya sebagai sumber wahyu atau hikmat. Yang akan memberikan hikmat pertolongan kepada kita bagaimana kita akan berkomunikasi misalnya dengan orang lain. Memberi kebijaksanaan dan kuasa bagi mereka agar dalam melaksanakan tugas mereka sebagai saksi Kristus mereka mengetahui kehendak Tuhan bagaimana berbicara dengan kuasa dari Tuhan. Misalnya mereka yang sudah bekerja di kantor, ya kan, harus terlibat juga dalam PI kan. Berikan Tuhan hikmat. Adakan pendekatan. Kenapa kau muram? Begini. Oh iya. Tapi kan ada Tuhan. Kan ada Tuhan yang akan menolong kita. Diberikan hikmat kepada. Jadi itu, bukan hanya kau bersih, aku pun banyak yang enggak begitu jadinya ya kan. Memberi teguran kepada orang percaya ketika ia jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus menegur, kan kau sudah salah. Misalnya pagi-pagi biasanya dia berdoa dulu sebentar kepada Tuhan baru bangun. Padahal pagi tadi itu dia terus lari ke kamar mandi. Udah terlambat aku katanya. Enggak berdoa dia. Lalu Roh Kudus bicara kepada dia di dalam hati. Nah kan kau kan belum berdoa. Ya, Roh Kudus memberikan karunia kepada semua orang percaya. Karena itu diberikan minimal satu bagi masing-masing orang percaya. Tadi sudah kita baca itu karunia roh itu. Ya, diberikan oleh Roh Kudus menurut kehendaknya dan yang sesuai dengan orang tersebut. Dari Roh Kudus sangat mengenal kita. Dia tahu karunia apa yang akan diberikan kepada kita. Bukan kita pilih-pilih itu. Tuhan berikanlah kepada saya roh bernubuat. Supaya aku tahu bagaimana tanggal berapa si anu itu akan meninggal. Bernubuat. Enggak, Roh Kudus itu tahu yang mana yang paling cocok dengan kita. Diberikan dengan tujuan supaya setiap orang percaya terlibat dalam tugas sebagai saksi Kristus. Tidak ada yang tidak terlibat. Semua karunia itu sama nilai rohaninya di hadapan Tuhan. Jadi tidak lebih hebat karunia berkhotbah daripada karunia bernubuat. Sama nilai rohaninya di hadapan Tuhan. Kalau orang Korintus, karunia berbahasa roh dianggap lebih hebat daripada yang lain-lain. Karunia roh itu tidak dapat dimiliki sebagai hasil training.
Itu tadi, jadi tidak perlu pergi ke Malaysia ya, atau ke Singapura training bahasa lidah. Roh Kudus menjadi penolong untuk membantu orang percaya di dalam kelemahan-kelemahan mereka melawan keinginan daging. Ada saja keinginan daging yang paling sulit kita lepaskan dari diri kita. Awas-awas. Tapi puji Tuhan, ada Roh Kudus sudah ada di dalam kau. Bilanglah sama dia, Tuhan, aku sangat sulit melepaskan nafsu makan ini. Makan aja maunya kerjaku. Atau nafsu seks. Dia akan tolong, dia akan tolong. Iya. Jadi sekarang yang terakhir. Ciri-ciri manusia yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini bagi kita penting kali. Firman Tuhan memberikan beberapa petunjuk tentang manusia yang benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertama, kepekaan atau kesensitifan yang tinggi akan dosa. Pergi nanti ke PHP ya? Enggak ya, agak pening-pening kurasa. Enggak usah aku pergi, katanya di rumah kan. Lalu Roh Kudus bilang, baru pening-pening kau sudah cukup alasanmu untuk pergi, untuk tidak pergi mendengarkan aku bicara. Disadarkan, oh kalau gitu, pergilah aku kalau gitu pergi. Tadi kau bilang enggak pergi, kata kawannya. Enggak, aku pergilah. Karena apa perubahan itu? Roh Kudus. Makin peka kita, makin tinggi di dalam melakukan kasih karunia dan belas kasihan. Makin pengasih dia. Tidak dendam dia. Cepat mengalami transformasi atau pembaharuan karakter karena tuntutan roh itu. Ya. Sangat mencintai doa dan puji-pujian kepada Allah yang dikasihi dengan segenap hati. Berdoa, belajar firman Tuhan, bersekutu dengan sesama orang percaya dan bersaksi jadi merupakan prioritas aktivitas hidup kerohaniannya. Selalu optimis dalam hidup karena sadar akan pertolongan Roh Kudus yang mendampinginya dalam segala hal. Tidak ada rasa takut, tidak ada pesimisme. Terlalu hebat itu cita-cita, enggak mungkin ku capai itu. Enggak. Sangat merindukan pertobatan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus dan merasa sedih kalau mereka akan binasa. Ingat kau orang tuamu, papa dan mama, bagaimana dengan mereka di kampung? Sudah dalam Tuhan, mungkin rajin ke gereja, tapi belum di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberikan roh kesensitifan kepadamu membedakan roh apa yang masih ada di dalam mereka. Sehingga kau bisa menangis berdoa mohon kepada Tuhan. Tolonglah Tuhan, berikan kesempatan kepada aku pergi ke kampung libur ini. Supaya aku ngomong dengan papa dan mamaku. Aku enggak mau mereka ke neraka. Perhatikan itu. Kalau libur, pakai waktu libur untuk sesuatu. Berdasarkan pimpinan Roh Kudus. Sangat merindukan pertobatan orang-orang yang belum percaya. G. Selalu bersukacita dalam hidup karena ia berada dalam penggembalaan Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apa yang kurang? Itulah. Tadi di tempat meninggal itu ada abang dari yang kemalangan itu. Bapaknya yang meninggal itu ada abangnya. Dipeluknya. Aduh udah lama kita gak ketemu ya. Sama istrinya dipeluk-peluknya saya. Kok udah macam dari dulu sampai sekarang gitu aja masih tegar ya. Gak kelihatan ada kroposnya. Saya datang istri mengatakan, itulah kalau anak Tuhan. Makanya dekat-dekat kau kepada Tuhan. Katanya kepada suaminya. Kira-kira mengenai 5 komunikasi verbal tadi bagaimana itu? Cocok itu istri langsung mengatakan begitu. Waktu suaminya mengatakan, aduh udah dari dulu enggak tua-tua masih tegar begini sehat kelihatannya. Bagaimana itu? Itulah datang istrinya di sampingnya. Itulah kalau anak Tuhan. Makanya dekat-dekat kau kepada Tuhan katanya kepada suaminya itu. Cocok enggak? Tempatnya enggak cocok, waktunya enggak cocok, ya kan?
Oke. Nah, yang terakhir, dua istilah yang perlu dicermati tentang kepemilikan Roh Kudus. Yang pertama, penuh dengan Roh Kudus. Bahasa Batak Karonya, full with the Holy Spirit. Ya, itu bahasa Batak Karo itu. Yang kedua itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahasa Simalungunnya, filled by the Holy Spirit. Jadi yang pertama itu bermakna tentang pertumbuhan iman orang percaya karena ketaatan kepada pimpinan Roh Kudus yang hidup di dalam dia. Penuh dengan Roh Kudus. Makin lama makin penuh, jadi makin dewasa secara rohani dia. Kalau dipenuhi, filled by the Holy Spirit, itu tiba-tiba itu. Ada yang tiba-tiba sakit di sini karena Tuhan memberikan kepadamu roh kesembuhan, karunia menyembuhkan, terus pergi sembuh dia. Tiba-tiba aja itu. Dan tidak selamanya begitu. Kalau full with the Holy Spirit itu hari lepas hari itu. Karena ketaatan kita kepada Roh Kudus dan kepada firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jadi hati-hati itu dua-dua. Full with the Holy Spirit and filled by the Holy Spirit. Any question? Sudah lebih 10 menit ya kan? Ya. Karunia apa? Ya. Ya. Ya, itu Roh Kudus itu yang menolong. Pengalaman saya dulu begini. Setiap kali saya melayani orang sakit, dipanggil saya misalnya melayani orang sakit. Lalu pulang dari sana, saya bilang sama ibu di rumah, meninggalnya itu mam, sebentar lagi. Tapi kadang-kadang Roh Kudus itu mengatakan sembuhnya itu. Jadi saya bilang sembuhnya itu nanti mam. Oke, teruslah kita berdoa. Dan benar begitu. Itu kan bernubuat itu kan. Bukan tentang 50 tahun yang akan datang misalnya. Tapi ada kalanya hal-hal yang dekat akan terjadi. Bisa saja misalnya Anda mau pergi ke kampung. Lalu kalau dia punya karunia bernubuat lalu dikatakan, tidak usah sekarang kau pulang ke kampung. Gak cocok itu. Meramal dengan bernubuat berbeda. Meramal itu dari dirinya sendiri atau dari roh yang lain. Mungkin punya kuasa kegelapan dia, bisa meramal-ramal dia. Kalau roh itu, kalau bernubuat itu, Roh Kudus itu yang di dalam, yang mengatakan kepada kita. Itu sebabnya orang tidak akan bernubuat kalau dia tidak memiliki Roh Kudus. Bagaimana orang memiliki Roh Kudus? Karena dia sudah di dalam Yesus dan beriman terus di dalam Yesus. Makin full with the Holy Spirit. Itu tergantung kepada Roh Kudus. Kalau memang dari Roh Kudus itu, ya. Begini aja, karunia Roh Kudus itu selalu berjalan sejajar dengan buah Roh Kudus. Kalau kau bernubuat tentang sesuatu, tapi tidak ada damai sejahtera kemudian di dalam dirimu, padahal buah Roh itu salah satu segian damai sejahtera, jangan-jangan itu bukan dari Roh Kudus, nubuatanmu itu.
tidak pernah bertentangan karunia Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan karunia yang diberikan tanpa tanpa dibarengi dengan buah Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Ya, itu salah satu pertanda. Selalu berjalan itu berdua-dua. Jadi kalau kau berdua tentang orang sakit, lalu sukacita kau pulang dari sana. Mengapa sukacita? Karena Roh Kudus menciptakan dalam dirimu sembuhnya itu nanti. Seakan-akan bernubuat kau. Dia akan sembuh. Dan memang dia sembuh. Ternyata ada sukacita dalam dirimu. Ya. Oke? Any more? Oke, lain kali lah ya. Kalau gitu kalau ada pertanyaan. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Roh Kudus, terima kasih kami sudah membicarakan tentang dirimu dan hamba-Mu. Mohon ampun kalau memberanikan diri membicarakan tentang Engkau yang Maha Kuasa, Maha Agung, Maha Mulia, dan Maha Tahu itu, Maha Benar itu. Sementara diri hamba-Mu penuh dengan kekurangan-kekurangan. Tapi Tuhan, Engkau yang mengatakan bahwa kami harus saling membagi apa yang kami tahu tentang Tuhan supaya kami bersama-sama kuat dan bertumbuh di dalam iman mengikut Engkau. Hamba-Mu memberanikan diri menyampaikan firman-Mu tentang Roh Kudus. Kalau ada yang kurang di sana Tuhan, hamba berdoa supaya Engkau mengampuni dan Engkau menyempurnakan firman yang telah disampaikan itu ke dalam hidup setiap adik-adikku ini. Sehingga mereka setelah mendengarkan penjelasan itu Tuhan, walaupun belum sempurna itu, tapi mereka semakin mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah itu, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama-Mu Allah Tritunggal itu kami telah berdoa. Amin.